Pengulangan. Dalam pemrograman pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Perulangan dinyatakan dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for out untuk melakukan proses dan penelusuran indeks maupun elemen di dalam satu objek, koleksi misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan sama seperti blok pemilihan. Blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Bentuk umum penggunaan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal. While dalam kurung kondisi buka kurung kurawal, aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan seterusnya tutup kurung kurawal. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan kode berikut. Di sini kita ketik perintah node. Lalu enter. Var i sama dengan 0. Titik koma. Pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum masuk ke blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5 karena 0 lebih kecil 5 berarti kondisi bernilai true. Dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i atau increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali aksi di dalam blok pengulangan. Kemudian, nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika i bernilai 5, kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali. Mulai dari indeks ke 0 sampai 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalnya dari 1 sampai 5 dan min 1 sampai 3 dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Di sini kita buat file baru dengan nama while.js. Enter. Kemudian di sini kita ketik var data sama dengan kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan dan kita jalankan node while.js. Maka jumlah totalnya sama dengan 150.
Pada kode di layar, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do, buka kurung kurawal, aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan seterusnya, tutup kurung kurawal while dalam kurung kondisi, titik koma. Berbeda dengan while pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir pemrograman. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while akan dilaksanakan minimal satu kali. Perhatikan kode berikut ini. Di sini kita ketik perintah node, lalu enter, dan kita ketik var i sama dengan 100 titik koma. Pada kode di layar, aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Perhatikan kembali kode berikut. Kali ini aksi di dalam blok pengulangan akan dilaksanakan satu kali karena pemeriksaan kondisi diperiksa di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Oke, di sini kita buat file baru dengan nama dowhile.js. Enter. Kemudian di sini kita ketik var data sama dengan kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan, dan di sini kita coba jalankan node dowhile.js. Enter. Maka di sini hasilnya jumlah total sama dengan 150. Perintah for. Bentuk umum penggunaan for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, aksi titik koma, atau for buka kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, buka kurung kurawal, aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan seterusnya, tutup kurung kurawal. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut. Di sini kita ketik perintah node, lalu enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memperlakukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lainnya. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen array di dalam dua dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan sebuah blok pengulangan bersarang. Di sini kita ketik perintah node, enter. Var barang sama dengan
maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Untuk penggunaan for in dapat dilihat di layar. Di sini kita ketik perintah node lalu enter. Dan di sini kita ketik var data. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan array asosiatif sebagai berikut. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Perintah for of. Perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array, yaitu for buka kurung elemen of nama array, tutup kurung, buka kurung kurawal, aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan seterusnya, tutup kurung kurawal. Contoh penggunaan for of dapat dilihat berikut ini. Di sini kita ketik perintah node, enter. Var data sama dengan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Maka hasilnya muncul seperti ini.